Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsabila Suyadi dengan NIM 13026250502. Saya di sini ingin membahas chapter 15 dengan materi surface and area serta surface integrals atau integral permukaan. Nah, materi ini tuh lanjutan dari integral lipat 2. Kalau sebelumnya itu kita menghitung luas atau integral pada suatu bidang datar, sekarang kita bahas permukaan di ruang 3 dimensi. Lewat materi ini kita mempelajari bagaimana suatu permukaan itu dinyatakan secara matematis, terus bagaimana menghitung luasnya, selanjutnya bagaimana menghitung integral pada permukaan tersebut. Nah, di sini ada surface atau permukaan. Sebelum membahas luas permukaannya, kita itu perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan surface atau permukaan. Permukaan adalah himpunan titik-titik yang berada di ruang 3 dimensi. Contoh permukaan yang sering kita jumpai itu misalnya bola, tabung, kerucut, maupun paraboloid. Sama seperti kurva pada bidang, permukaan itu juga dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada bentuk eksplisit, yaitu ketika variabel Z dinyatakan sebagai fungsi dari X dan Y. Z sama dengan fungsi dari X dan Y. Artinya, jika nilai X dan Y itu diketahui, maka nilai Z itu dapat langsung ditentukan. Nah, bentuk kedua itu adalah bentuk implisit, yaitu ketika hubungan X, Y, dan Z ditulis dalam satu persamaan. F dari XY sama dengan 0. Pada bentuk ini tidak ada variabel yang berdiri sendiri, sehingga ketiga variabel itu saling berhubungan dalam satu persamaan. Selanjutnya itu ada bentuk parametrik, yaitu bentuk yang paling sering digunakan pada kalkulus vektor. Di sini R sama R dari U, V. Artinya, setiap titik pada permukaan itu ditentukan oleh dua parameter, yaitu U dan V. Bentuk parametrik inilah yang nantinya itu digunakan untuk menghitung luas permukaan maupun integral, karena proses perhitungannya itu jadi lebih mudah. Nah, di sini ada parametrisasi permukaan. Suatu permukaan itu dikatakan diparametrikan apabila setiap titik pada permukaan dapat dinyatakan menggunakan fungsi vektor dua variabel. Di sini persamaannya R dari U, V sama dengan F dari U, V I ditambah G dari U, V J ditambah H dari U, V K. Sedangkan I, J, dan K itu merupakan vektor satuan pada arah sumbu X, Y, dan Z. Daerah tempat parameter U dan V ini disebut domain parameter. Biasanya itu dilambangkan sama R. Artinya, setiap pasang nilai U dan V itu di dalam daerah R akan menghasilkan satu titik pada permukaan. Dengan kata lain itu, parametrisasi mengubah suatu daerah 2 dimensi jadi sebuah permukaan 3 dimensi. Cara ini tuh membantu karena saat menghitung integral pada daerah 2 dimensi jauh lebih mudah dibanding menghitung langsung pada permukaan yang bentuknya melengkung. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, ada juga contoh parametrisasi. Yang pertama adalah kerucut. Kerucut ini biasanya diparametrikan menggunakan koordinat silinder karena setiap penampangnya itu berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang berubah secara teratur. Terus selanjutnya ada bola. Untuk bola ini koordinat yang paling sesuai adalah koordinat bola karena semua titik pada bola itu memiliki jarak yang sama terhadap pusatnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga itu silinder, karena silinder memiliki bentuk lingkaran maka koordinat silinder jadi pilihan yang paling sederhana. Jadi dari contoh-contoh tersebut itu kita bisa lihat kalau pemilihan sistem koordinat yang tepat itu bisa buat proses perhitungan jadi lebih sederhana. Jadi sebelum hitung integral permukaan, langkah pertama yang harus dilakukan itu nentuin parametrisasi yang paling sesuai untuk digunakan dengan bentuk permukaannya.
Nah, setelah mengetahui cara memparametrikkan permukaan, kita perlu mengetahui kapan suatu permukaan itu dikatakan mulus atau smooth surface. Nah, suatu permukaan itu bisa dikatakan mulus apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah turunan parsial terhadap U dan V itu harus kontinu. Di sini ada contohnya seperti R sub U, do F, do U, I, do G, do U, J, plus do H, do U, K. R sub V, do F, do V, I, plus do G, do V, J, plus do H, do V, K. Nah, artinya perubahan permukaan itu berlangsung secara halus dan tidak memiliki patahan. Syarat kedua yaitu hasil kali silang antara kedua vektor singgung itu tidak boleh bernilai 0. Jadi di sini ada persamaannya juga, R sub U kali silang R sub V tidak sama dengan 0. Di sini R sub U itu merupakan turunan parsial fungsi vektor terhadap U, sedangkan R sub V itu turunan parsial terhadap V. Ini tuh penting karena jika hasil kali silang kedua vektor tersebut sama dengan 0, maka kedua vektor jadi sejajar, jadi tidak terbentuk suatu bidang singgung. Jadi kita tidak dapat menentukan vektor normal pada titik tersebut. Jadi syarat ini tuh menjamin bahwa setiap titik pada permukaan memiliki bidang singgung dan vektor normal yang terdefinisi dengan baik. Nah, di slide 6 ada surface area. Sekarang kita bahas ke luas permukaannya. Konsep yang digunakan ini tuh sebenarnya hampir sama kayak integral lipat 2. Pertama-tama domain parameter R dibagi jadi banyak persegi kecil yang berukuran delta U kali delta V. Melalui parametrisasi, setiap persegi tersebut dipetakan jadi sebuah bagian kecil pada permukaan yang disebut patch. Karena ukuran patch itu sangat kecil, bentuknya itu hampir menyerupai bidang datar. Jadi karena itu luas patch itu dapat didekati dengan menggunakan luas sebuah jejer genjang. Jejer genjang tersebut itu dibentuk oleh dua vektor singgung, yaitu delta U dikalikan R sub U dan delta V dikalikan R sub V. Konsep ini tuh jadi dasar munculnya rumus luas permukaan yang akan dibahas di slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa permukaan dibagi menjadi patch-patch kecil, sekarang kita akan menentukan luas dari setiap patch tersebut. Karena ukuran patch-nya itu sangat kecil, maka bentuknya itu bisa dianggap sebuah jejer genjang. Jejer genjang ini dibentuk oleh dua faktor singgung, yaitu R sub U dan R sub V. Luas jejer genjang itu diperoleh dari panjang hasil kali silang kedua vektor tersebut. Jadi ini ada persamaannya, modulus atau besar dari delta U dikali R sub U kali silang delta V dikali R sub V sama dengan besar R sub U dikali silang R sub V dikalikan delta U dan dikalikan delta V. Kenapa bisa kayak gitu? Karena delta U dan delta V itu hanya bilangan skalar. Jadi ketika suatu skalar itu dikalikan ke dalam perkalian silang, skalar tersebut dapat dikeluarkan sehingga tersisa besar hasil kali silang R sub U dan R sub V. Sedangkan hasil kali silangnya itu menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus terhadap permukaan. Nah, panjang vektor ini menunjukkan luas patch kecil tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas patch kecil adalah besar R sub U dikali silang R sub V dikalikan delta U dan delta V. Nah, di sini ada surface area lagi. Setelah kita memperoleh luas setiap patch, langkah berikutnya adalah menjumlahkan seluruh patch yang ada di permukaan. Misalnya terdapat N patch hasil pembagian domain parameter. Jika seluruh luas patch dijumlahkan, maka kita memperoleh pendekatan luas seluruh permukaan.
Namun pendekatan ini tuh belum benar-benar akurat karena patch itu masih memiliki nilai tertentu. Jadi kita ambil limit pas ukuran patch-nya itu semakin kecil. Yang artinya delta U menuju 0 dan delta V menuju 0. Pada saat yang sama itu jumlah patch jadi semakin banyak, jadi tidak terhingga. Karena fungsi yang digunakan itu kontinu, maka penjumlahan tadi itu berubah jadi sebuah integral lipat 2. Sehingga diperoleh rumus luas permukaan A sama dengan integral lipat 2 pada daerah R dari besar R sub U kali R sub V terhadap U dan V. Nah, rumus ini tuh merupakan rumus utama untuk mencari luas permukaan. Langkah-langkah penggunaannya itu sebagai berikut. Tentukan parametrisasi permukaan. Kedua, hitung turunan parsial R sub U dan R sub V. Ketiga, hitung hasil kali silang kedua vektor tersebut. Keempat, cari panjang atau besar hasil kali silangnya. Terakhir itu, lakukan integral lipat 2 sesuai batas parameter yang diberikan. Selanjutnya, ada example. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada contoh ini tuh diminta menentukan luas permukaan sebuah kerucut. Langkah pertama itu adalah menuliskan parametrisasi kerucut yang telah diperoleh sebelumnya. Persamaannya, R dari R, θ sama dengan R cos θ I ditambah R sin θ J dan ditambah R K. Dengan batas parameter 0 kurang dari atau sama dengan R, kurang dari atau sama dengan 1. Dan 0 kurang dari atau sama dengan θ kurang dari atau sama dengan 2. Artinya parameter R ini menyatakan jarak dari sumbu pusat kerucut, sedangkan θ menyatakan sudut putaran mengelilingi sumbu Z. Setelah parametrisasi diketahui, kita dapat menghitung turunan parsial terhadap R dan terhadap θ. Turunan ini yang nanti digunakan untuk menentukan luas permukaan. Selanjutnya di sini ada penjelasannya. Langkah pertama itu cari turunan parsial terhadap R. Kemudian cari turunan parsial terhadap θ. Di sini yang terhadap R ada do X do R I, do Y do R J, do Z do R K. Terus yang terhadap θ, do X do θ I, do Y do θ J, do Z do θ K. Setelah kedua turunannya itu diperoleh, langkah berikutnya itu hitung hasil kali silang antara kedua vektor tersebut. Kenapa harus dikali silang? Karena besar hasil kali silang itu merupakan faktor yang mengubah elemen luas pada bidang parameter jadi elemen luas pada permukaan. Nah, setelah hasil kali silangnya diperoleh, kita cari panjang vektornya. Nilai ini yang bakal disubstitusikan ke dalam rumus luas permukaan. Selanjutnya kita gunakan rumus yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu A sama dengan integral lipat 2 pada daerah R dari besar R sub U kali R sub V terhadap U dan V. Kemudian kita substitusikan ke hasil perhitungan ke dalam integral sesuai batas parameter. Integral itu tuh kemudian dihitung jadi diperoleh luas permukaan kerucut. Hal yang paling penting pada contoh ini tuh bukan hasil akhirnya tapi urutan penyelesaiannya ya. Kalau mau hitung luas permukaan, langkahnya itu harus dimulai dari parametrisasinya dulu, terus cari turunan parsial, terus hitung hasil kali silang, habis itu cari panjang vektornya, baru terakhir lakukan integral. Di sini ada surface integral. Setelah kita pelajarin luas permukaan, kita beralih ke integral permukaan. Nah, konsep integral permukaan ini sebenarnya hampir sama dengan konsep integral lipat 2. Perbedaannya itu jika di luas permukaan kita cuma jumlahin luas tiap patch. Nah, kalau di integral permukaan setiap patch itu memiliki suatu nilai fungsi. Misal terdapat fungsi Y dari X, Y, dan Z yang menyatakan kerapatan massa pada permukaan.
yang artinya setiap titik pada permukaan punya massa jenis yang mungkin beda-beda. Elemen luasnya itu ditulisin, di sini ada persamaannya, d sigma sama dengan besar R sub U kali R sub V dikalikan DU dV. Di sini d sigma itu menyatakan elemen luas yang sangat kecil pada permukaan, sedangkan besar R sub U kali R sub V itu adalah faktor yang menghubungkan bidang parameter dengan permukaan yang sebenarnya. Jika massa setiap patch adalah fungsi G dikalikan luas patch, maka massa total itu di permukaan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh patch tersebut. Nah, konsep ini yang ngelahirin integral permukaan. Kita lanjut, untuk pahamin bagaimana integral permukaan itu terbentuk, kita gunain konsep jumlah Riemann, sama seperti yang telah kita pelajari di integral yang biasa. Nah, permukaan dibagi jadi banyak bagian kecil yang disebut patch, dan masing-masing memiliki luas. Pada setiap patch ini tuh dipilih satu titik sampel, misalkan kayak X sub B, Y sub K, dan Z sub K. Selanjutnya kemudian nilai fungsi G itu dihitung pada titik tersebut dan dikalikan dengan luas patch. Di sini ada persamaannya, sigma dari G pada X sub K, Y sub K, Z sub K dikalikan delta sigma sub K. Artinya kita itu menjumlahkan nilai fungsi pada setiap patch yang dikalikan luas patch tersebut. Jadi semakin banyak patch yang digunakan, maka hasil penjumlahannya itu semakin mendekati nilai sebenarnya dari integral permukaan. Nah, selanjutnya kita memperoleh definisi matematis dari integral permukaan. Karena nilai jumlah Riemann-nya masih berupa pendekatan, maka kita ambil limit ketika ukuran patch semakin kecil. Artinya delta U dan delta V itu menuju 0. Sedangkan jumlah patch jadi semakin banyak, jadi tidak terhingga. Persamaannya dibaca integral permukaan dari G terhadap D sigma sama dengan limit ketika N menuju tak hingga dari sigma G pada X sub K, Y sub K, dan Z sub K dikalikan delta sigma sub K. Persamaan ini tuh menunjukkan bahwa integral permukaan sebenarnya merupakan hasil limit dari penjumlahan seluruh nilai fungsi pada patch-patch kecil. Konsepnya sama seperti integral yang tentu berasal dari jumlah Riemann, cuman ini objek bukan lagi bidang datar yang dihitung. Selanjutnya kita masuk ke example pada integral permukaan. Pada soal diberikan fungsi G dari X, Y, Z sama dengan X kuadrat yang akan diintegralkan pada permukaan kerucut Z akar X kuadrat plus Y kuadrat. Langkah pertama adalah menggunakan parametrisasi kerucut yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, kemudian kita cari elemen luas permukaannya. Pada perhitungan diperoleh besar R sub R kali silang R sub theta sama dengan akar 2 dikalikan R. Selanjutnya fungsi X kuadrat harus diubah ke bentuk parameter dulu, karena pada bentuk parametrisasi itu berlaku X sama dengan R cos theta, maka X kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Dengan demikian, seluruh fungsi sekarang sudah dinyatakan dalam parameter R dan theta. Langkah berikutnya adalah mensubstitusikan semuanya ke dalam rumus integral permukaan. Kemudian dilakukan integral sesuai batas parameter. Nah, dari proses tersebut diperoleh hasil integral permukaannya. Nah, dari contoh ini tuh langkah-langkahnya itu selalu sama, dari menentukan parametrisasi dulu, cari elemen luas, terus ubah fungsi ke bentuk parameter, terus lanjut ke hitung integralnya. Selanjutnya kita bahas mengenai orientasi permukaan. Jika sebuah kurva itu memiliki orientasi yang ditentukan oleh arah vektor singgung, maka pada permukaan orientasi ditentukan oleh arah vektor normal. Vektor normal adalah vektor tegak lurus terhadap permukaan pada setiap titik. Dari satu parametrisasi sebenarnya terdapat dua kemungkinan arah vektor normal. Vektor normal dapat mengarah ke satu sisi permukaan atau ke sisi yang berlawanan. Sebagai contoh, pada bola kita dapat memilih vektor normal yang mengarah ke luar bola ataupun ke dalam bola. Nah, kedua pilihan tersebut itu sama-sama benar selama digunakan secara konsisten selama proses perhitungannya. Permukaan seperti bola itu disebut orientable karena arah vektor normal dapat ditentukan secara kontinu di seluruh permukaan. Sebaliknya, terdapat permukaan yang disebut non-orientable, contohnya adalah pita Mobius. Pada pita Mobius tidak mungkin menentukan salah satu arah vektor yang tetap di seluruh permukaan. Karena itu orientasi permukaannya tidak dapat didefinisikan secara konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke konsep flux. Flux digunakan untuk mengukur banyak medan vektor yang menembus suatu permukaan. Misalnya kita punya aliran udara atau aliran air atau medan listrik, flux itu menunjukkan seberapa besar aliran itu bisa melewati suatu permukaan. Jika diberikan suatu medan vektor F dan vektor normal satuan N, maka flux itu didefinisikan dengan persamaan integral permukaan dari F dot N terhadap sigma. Di sini simbol titik atau dot itu nunjukin perkalian titik antara medan vektor dan vektor normal. Jadi jika permukaan dinyatakan secara parametrik, maka rumus tersebut itu bisa disederhanakan jadi integral permukaan dari F dot N terhadap D sigma sama dengan plus atau minus integral lipat 2 pada daerah R dari F dot hasil kali R sub U dan R sub V terhadap U dan V. Kenapa ada plus minusnya? Karena hasilnya itu bergantung pada orientasi yang dipilih. Kalau arah vektornya itu normal sesuai dengan orientasi positif, maka gunain tanda positif. Kalau berlawanan, maka gunain tanda negatif. Nah, jadi kita sebelum hitung flux itu, kita harus tentuin orientasi permukaannya terlebih dahulu. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.